Tapi di antara syubhat mereka, syubhat yang paling inti kata mereka begini. Ini musibah terakhir ya, sebelum kita buka tanya jawab. Kata mereka, dulu Allah sendirian, belum ada makhluk, belum ada tempat, Allah belum menciptakan tempat. Nah sekarang Allah pun demikian. Dulu Allah tidak menciptakan tempat dan Allah sudah ada dan Allah tidak butuh kepada tempat. Sekarang setelah Allah menciptakan langit, menciptakan arsy, menciptakan seluruhnya, Allah juga tidak bertempat sebagaimana sebelum Allah menciptakan apa? Tempat. Nah, kalau kamu mengatakan Allah di atas arsy berarti Allah bertempat kepada arsy. Ini kata mereka. Ya. Dan Allah padahal maha suci dari tempat. Tidak ada boleh ada tempat yang mengitari Allah. Ini dalil mereka, logika mereka yang sering mereka sampaikan. Kita bilang pernyataan Allah tidak butuh kepada tempat benar, dan sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah dan para ulama menjelaskan, Imam Ahmad juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di luar alam. Kalau kita bayangkan alam, jangan antum bayangkan, jadi alam itu apa? Alam itu selain Allah, ya kan? Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan apa? Alam. Nah, alam semesta, taruhlah alam ini bulat. Taruhlah alam ini bulat. Maka di manakah Allah? Allah berada di luar alam. Di luar alam itu bukan tempat. Nah, kalau ada tempat namanya masih apa? Masih bagian dari alam. Allah di luar alam, di luar tempat, dan itu di atas alam semesta. Di manakah itu? Tidak di mana-mana. Artinya Allah ke arah atas dan Allah tidak di suatu namanya ruang hampa, enggak ya. Allah pokoknya di luar alam. Segala tempat yang kita takdirkan, yang kita pikirkan itu bagian daripada alam. Setelah alam ada Allah Subhanahu wa taala. Allah di luar alam. Zaman sekarang banyak sekali orang jahil yang menisbatkan kejahilan mereka kepada ulama salaf. Ya, bagaimana tidak dikatakan jahil ya? Satu sisi dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, berada di atas alam semesta. Kemudian dia mengatakan sifat itu maklum di dalam bahasa. Maklum itu kan takrifnya adalah ma ya'rufu bihin nasu sawa'un kana aliman aw awaman. Jadi maklum itu adalah suatu perkara yang mana orang udah tahu. Baik itu orang alim ataupun orang awam udah tahu. Maklum di dalam bahasa berarti orang tahu, mau yang awam mau yang alim tahu maksudnya di dalam bahasa. Nah, kemudian di akhir dia mengatakan ya di atas arsy, di atas alam semesta itu tidak bertempat. Ini kan cukup geli ya saya dengarnya. Ya. Kenapa? Ya karena tanakut, kontradiktif. Ya katakan berada di atas maklum di dalam bahasa. Maklum di dalam bahasa berada di atas atau fauqa dengan makna berada di atas itu kedudukannya jorok makan, keterangan tempat. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nahwu, wa zarful makani, jorok makan atau keterangan tempat, wasmul makanil mansubi bi takdiri fi adalah isim makan yang dinasabkan dengan takdirkan huruf jar fi. Nahwu fauqa, salah satu contohnya adalah fauqa, berada di atas. Jadi berada di atas ini keterangan tempat. Kalau di akhir dia bilang tidak bertempat, nah ini sama aja orang yang lemah akal, ya, hampir mendekati gila. Ya. Kenapa? Dia katakan tidak bertempat, tapi memberitahu keterangan tempat. Ya, saya ulangi ya, berada di atas itu keterangan tempat, tapi dia katakan tidak bertempat. Berarti sama dengan dia mengatakan ya, tidak bertempat, tapi memberitahu keterangan tempat. Jadi ya cukup segitu aja kita udah tahu kejahilannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita, wa'rid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang jahil.